Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmatnya lah alhamdulillah kita bisa bersua kembali lewat Facebook Live ini. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan taufik olehnya untuk memahami apa saja yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Sebelum kita sampai pada pembahasan, kita tidak lupa pula mengaturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan jasa beliau lah alhamdulillah kita bisa memeluk agama Islam yang mulia ini. Yang pertama-tama saya ingin mendengar apakah suaranya bagus atau tidak. Ini dari para sahabat-sahabat yang sedang aktif, yang sedang menonton, apakah suaranya bagus atau tidak? Jadi apakah suaranya terang atau tidak? Jadi mohon dijawab ya bagi yang sedang mendengarkan. Apakah suara jelas atau tidak? Jadi pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu tentang benarkah saya dicintai oleh jin. Ini pembahasan kita insyaallah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya. Bagaimana suaranya, jelas atau tidak? Ya, dari Cirebon suara bagus, alhamdulillah. Jadi nanti kalau siapa saja yang ingin bertanya bisa ditulis di komentar atau langsung ke WA saya ya. Jadi siapa saja nanti yang mau bertanya, jadi bisa langsung tulis di komentar, atau kalau saya belum jawab di komentarnya bisa langsung di forward ke WA saya 08777 ya, 08777 5799499 ya. Ya, bagaimana kabarnya Ustaz Ridho di Malaysia? Sehat ya? Jadi saya ulangi, untuk pertanyaan nanti bisa di kolom komentar. Kalau saya belum jawab karena waktu mungkin habis, bisa langsung forward ke WA saya 08777, jadi 08777 5799499. Jadi insyaallah saya akan jawab di sana. Kemudian sebagaimana yang sudah saya katakan beberapa minggu yang lalu, bahwa saya sangat butuh sekali kurang lebih 500 pertanyaan. Jadi kurang lebih 500 pertanyaan, dan insyaallah akan saya kumpulkan nanti, dan insyaallah mudah-mudahan Allah memberkahinya, akan dibukukan pertanyaan dan jawabannya ya. Jadi akan berjudul insyaallah 500 tanya jawab tentang hasad, sihir dan gangguan jin. Jadi sekali lagi saya sangat butuh sekali kurang lebih 500 pertanyaan. Insyaallah nanti akan dijawab. Mudah-mudahan yang mendengar bisa nanti langsung pertanyaannya ke WA saya yang saya sudah sebutkan tadi ya. Terima kasih.
Baiklah teman-teman, ada sahabat-sahabat saya dimanapun kalian berada, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi Ramadan kita yang di hari ketiga ini dan seterusnya. Mudah-mudahan kita berpuasa di bulan Ramadan ini adalah imanan wa ihtisaba, dan semoga kita semua juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita mulai saja pembahasannya karena sekarang sudah tepat di Lombok jam 10, di Jakarta, di Malaysia juga jam 10, kemudian di Jakarta sekarang jam 9, di Jawa juga jam 9. Jadi waktu yang sudah saya janjikan ini alhamdulillah tepat sekali. Kemudian pembahasan kita kali ini mengenai masalah jin, ya, masalah jin. Jadi perlu diketahui jin ini adalah artinya tersembunyi, ya, tersembunyi. Jadi jin itu artinya tersembunyi, tidak terlihat. Nah, itu arti jin. Nah, sesuai dengan judul judul pembahasan, yaitu benarkah saya dicintai oleh jin? Tentu yang mencintai di sini adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang berakal, yang memiliki nafsu, ya. Jadi makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang berakal, kemudian memiliki nafsu, ini adalah yang mencintai manusia, sama dengan manusia, mencintai sama manusia, dan juga manusia kadang-kadang mencintai jin. Nauzubillahi min zalik. Ini tentu makhluk ini berakal dan memiliki nafsu, dan makhluk inilah yang mukallaf. Jadi makhluk inilah yang mukallaf. Jadi makhluk yang mukallaf tentu makhluk yang berakal. Jadi yang dibebani syariat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maaf. Jadi makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang dibebani syariat, yang berakal, memiliki nafsu. Jadi sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi ini adalah makhluk Allah yang berakal, baik jin maupun manusia. Jadi saya sebut jin terlebih dahulu karena memang jin ini adalah lebih dulu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada manusia. Saya dengan ayat tadi, wa ma khalaqtul jinna, jadi Allah Subhanahu Wa Taala mendahulukan penyebutan jin di sini, maknanya adalah karena memang jin itu lebih dahulu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada manusia. Jadi sebagaimana kita ketahui sahabat-sahabat saya sekalian yang dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui bahwa jin ini jenis jin ini itu ada 3, ya. Jadi jenis jin itu ada 3. Jadi ini kita sudah sama-sama maklumi bahwa jenis jin ini adalah ada 3. Jadi yang pertama, jadi sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, kemudian oleh Al-Hakim, dan dalam Sahih Al-Jami' Syekh Al-Albani mensahihkan hadis ini. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kita bahwa jenis jin itu ada 3. Jadi yang pertama, jin yang memiliki sayap, ya. Jadi ini perlu kita ketahui. Jadi jin yang pertama, jenis jin yang pertama itu yang jin yang memiliki sayap. Kemudian jadi terbang di udara. Ini yang jenis jin yang pertama. Jadi jin yang memiliki sayap, terbang di udara. Kemudian yang kedua, jadi seperti ular, ya, kalajengking atau binatang-binatang yang kecil. Ini jenis kedua jin, ya. Jadi yang pertama tadi jenis jin yang pertama tadi yaitu jin yang memiliki sayap yang terbang di udara. Kemudian yang kedua seperti ular, kalajengking dan binatang-binatang kecil lainnya. Nah, ini jenis jin yang kedua. Nah, kedua jenis jin ini tentu adalah gair mukallaf, ya, bukan jin yang dibebani syariat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena mereka adalah binatang, ya.
Jadi seperti yang mempunyai sayap, seperti kita ya, seperti burung ya. Jadi yang memiliki sayap. Jadi jangan ada orang yang salah memahami bahwa jin itu memiliki sayap ya. Maksudnya jin yang mukallaf, bukan seperti itu ya. Jadi di sini yang dimaksud adalah seperti di alam manusia, yaitu seperti burung. Pokoknya yang memiliki makhluk-makhluk yang memiliki sayap itu yang dimaksud dalam hadis ini, yaitu jin yang mempunyai sayap yang terbang di udara. Itu adalah jin-jin yang gair mukallaf, yang tidak dibebani syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka ini adalah makhluk jin yang gair mukallaf. Jadi tidak dibebani syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada dua jenis ya. Jadi yang pertama tadi yang memiliki sayap yang terbang di udara, kemudian jenis kedua yaitu seperti ular, kalajengking dan binatang-binatang yang kecil ya. Jadi bisa di alam manusia kalau binatang-binatang kecil itu banyak sekali ya. Jadi bisa dilihat di alam manusia binatang-binatang kecil ini banyak sekali. Misalnya seperti serangga, semut, kelinci, lalat dan lain-lain. Ini adalah juga ada di alam jin, karena binatang-binatang ini adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pelengkap untuk kelangsungan hidup baik manusia maupun jin ya. Jadi di alam manusia kita banyak sekali binatang-binatang baik yang terbang di udara seperti burung dan lain-lain, dan juga di bumi seperti ular, kalajengking dan lain-lain. Nah, itu tentu akan ada juga di alam jin ya. Jadi binatang-binatang ini tentu juga akan ada di alam jin, karena memang jin juga membutuhkan binatang-binatang tersebut sebagai kelangsungan hidup mereka, sebagaimana juga manusia di alam manusia. Jadi ingatkan, kedua jenis jin ini adalah gair mukallaf ya, gair mukallaf. Jadi tidak dibebani syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedua jenis jin yang tadi saya sudah sebutkan ini adalah gair mukallaf. Jadi tidak dibebani syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya banyak sekali misalnya ketika kita meruqyah ya. Jadi para peruqyah tentu sudah banyak menemukan di lapangan ketika pasiennya reaksi seperti binatang-binatang ya. Ini perlu dimaklumi bersama, ketika pasien kita diruqyah, terutama orang-orang yang memiliki ilmu-ilmu kekebalan dan lain-lain ya, atau misalnya nasab dari misalnya luhurnya memiliki ilmu untuk penjagaan keluarganya, biasanya yang membantu ini adalah jin-jin dari binatang seperti harimau, ular dan lain-lain ya. Jadi ini adalah ketika diruqyah, pasien ini akan bereaksi seperti binatang, layaknya binatang kita di alam manusia. Misalnya dimasuki oleh jin ular, misalnya pasien ini akan bereaksi seperti ular. Dimasuki oleh jin harimau, pasien ini akan reaksinya seperti harimau. Nah, ini adalah jin-jin ini masuk ke dalam tubuh manusia atau ke alam manusia, tentu akan mengganggu juga, dan mereka ini adalah gair mukallaf. Perhatikan ya, ini gair mukallaf, tidak dibebani oleh syariat, tidak dibebani syariat ya. Jadi mereka tidak dibebani syariat, tentu juga binatang ini tidak akan bisa berbicara atau tidak berakal ya, tidak memiliki akal. Tidak memiliki akal tapi memiliki nafsu ya. Jadi memiliki nafsu. Jadi jin-jin binatang ini yang masuk ke alam manusia ini, ketika reaksinya seperti itu di tubuh manusia, jadi sesuai dengan jenisnya, maka jangan sampai peruqyah itu mendakwahi jin ini ya, mendakwahi jin ini ke dalam Islam. Misalnya, wahai jin, kamu masuk Islam, misalnya pergi ke masjid, tinggal di masjid setelah kamu Islam, atau dibimbing untuk membaca syahadatain ya.
ini tentu keliru sekali, karena memang jin ini adalah jin binatang, jadi gair mukallaf, bukan tidak dibebani syariat. Jadi tidak perlu kita mendakwahi dia untuk masuk ke dalam agama Islam misalnya. Jadi itu banyak sekali terjadi peruqyah yang mendakwahi jinnya, jin binatang ini, dia menyuruh jin ini untuk masuk Islam. Jadi dia menyuruh jin ini untuk masuk Islam dan menyuruhnya untuk misalnya tinggal di masjid dan lain-lain ya. Jadi sekali lagi perlu kita ketahui oleh para peruqyah atau baik peruqyah maupun pasien, ketika Anda menemukan pasien Anda reaksinya seperti binatang, jangan sekali-kali didakwahi untuk masuk Islam ya. Ini adalah kekeliruan yang fatal sekali, karena jin ini tidak akan mengerti, karena memang dia adalah binatang ya. Jadi jin binatang ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, jadi jenis jin yang pertama yaitu yang terbang di udara, jadi sama seperti kayak kita adalah burung dan lain-lain yang memiliki sayap. Ini adalah jenis jin yang pertama. Yang kedua adalah seperti binatang, ular, kalajengking dan binatang-binatang kecil di bumi ya. Jadi mereka ini adalah jin-jin binatang yang gair mukallaf, yang tidak dibebani syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenis jin yang terakhir yaitu yang ketiga ya, jenis jin yang menetap dan berpindah-pindah ya. Jenis jin yang ketiga ini, jadi mereka menetap dan pindah-pindah atau nomaden ya. Nomaden, jadi mereka pindah-pindah tempat tinggalnya. Ini adalah jenis jin yang ketiga, dan jin inilah yang mukallaf ya. Jadi jin inilah yang mukallaf, mereka memiliki akal dan nafsu ya. Mereka memiliki akal dan nafsu, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ini jenis jin yang ketiga yang mukallaf, dan inilah yang perlu juga kita perhatikan. Inilah jin yang mencintai manusia ya. Jadi jin inilah yang mencintai manusia dan yang berzina dengan manusia, ketika manusia itu rela dicintai oleh jin dan saling mendapatkan kesenangan atau istimta. Jadi saling mendapatkan kesenangan hawa nafsu. Nah inilah jin jenis ketiga inilah yang mencintai manusia. Dan ketika jin-jin ini kebanyakan di kasus sihir ya, kebanyakan di kasus sihir, jin-jin ini masuk ke dalam tubuh manusia, tentu tugas kita adalah mendakwahinya, mengajak. Kalau jin ini kafir ya, jadi kebanyakan kafir. Kalau kita menemukan di lapangan jin-jin ini yang masuk ke dalam tubuh manusia, dan disinilah baru kita boleh mendakwahinya ke dalam Islam dan menuntunnya. Kalau memang dia benar-benar ingin masuk Islam, kemudian kita bimbing untuk membaca syahadatain. Jadi itu bedanya ya. Jadi jenis-jenis jin tadi itu bedanya. Jadi kalau jin-jin binatang yang masuk ke dalam tubuh manusia, maka jangan sampai kita mendakwahinya ke dalam Islam, karena memang mereka adalah jin-jin binatang seperti kita layaknya di manusia. Jadi binatang di alam manusia. Jadi mereka tidak dibebani syariat oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena memang dia adalah mengganggu ya. Jadi mengganggu manusia dan membuat manusia sakit baik fisik maupun psikisnya. Nah, adapun kalau yang memasuki tubuh manusia ini yaitu jenis jin yang ketiga, dalam arti dia jenis jin yang menetap dan berpindah-pindah. Mereka ini adalah jenis jin yang mukallaf dan dibebani syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala saya bacakan tadi, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, akan ada bermaksud ke jin-jin ini ya. Jadi bermaksud ke jin-jin yang jenis ketiga ini. Jadi bermaksud ke jenis-jenis jin yang ketiga ini, itulah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala tadi. Nah, jadi kalau kita menemukan kasus-kasus jenis jin ketiga ini, tentu jinnya akan berbicara ya. Berbicaranya layaknya manusia, sesuai di mana jin ini ditinggal ya. Jadi misalnya tinggal di Indonesia, jinnya akan berbahasa Indonesia. Misalnya jinnya tinggal di Malaysia, tentu akan berbicara dengan dialek Malaysia dan lain-lain ya.
Jadi bisa kita berbicara dan mendakwahinya ke dalam Islam kalau memang jin ini adalah jin-jin kafir, atau kalau jin-jin muslim, kebanyakan yang fasik yang mengganggu manusia, itu bisa kita dakwahi juga dengan meluruskan pemahamannya dengan hujah yang kuat. Disinilah perlunya seorang peruqyah itu ketika bertemu dengan jin-jin yang jenis 3 ini kadang-kadang sering berdebat ya, sering berdebat, apalagi misalnya jenis jin ini adalah masuk lewat nasab yang dulunya memang leluhur orang pasien ini adalah mempraktekkan cara-cara yang bid'ah ya, cara-cara bid'ah, atau misalnya jin ini masuk karena jin ini memang misalnya dia jin Syiah misalnya, maka akan terjadilah banyak perdebatan antara peruqyah dan jin ini ya. Atau misalnya jin-jin Yahudi, Nasrani ya, juga akan terjadi perdebatan ketika kita mendakwahinya untuk masuk ke dalam Islam dan lain-lain ya. Jadi ingatkan sekali lagi ya, jadi jin-jin binatang ini gair mukallaf, jadi tidak perlu kita dakwahi, cukup kita bacakan ruqyah terus, kemudian agar dia keluar. Kemudian untuk jin jenis ketiga ya, jadi ini perlu sekali peruqyah itu mendakwahi jin ini agar dia bisa keluar atau dia bisa masuk ke dalam Islam ya. Jadi itu bedanya, jangan sampai kita keliru berinteraksi dengan jin atau memposisikan jenis jin ini secara keliru ya. Jadi mari kita posisikan jin yang mengganggu manusianya sesuai dengan jenisnya ya. Jadi sesuai dengan jenisnya itu barulah bisa kita katakan bahwa kita sudah memahami mana jenis jin yang harus didakwahi dan mana jenis jin yang tidak harus didakwahi ya. Baik, kita akan langsung saja ya. Sekarang kita sudah tadi dapatkan jenis-jenis jin. Jadi kita sudah dapatkan jenis-jenis jinnya. Kemudian kita akan langsung berbicara tentang jenis jin yang ketiga ini yang memiliki akal dan nafsu ya. Jadi jenis jin yang ketiga ini yang memiliki akal dan nafsu, inilah yang akan kita bicarakan, karena jenis jin yang ketiga ini berhubungan erat sekali dengan pembahasan kita, yaitu benarkah aku dicintai oleh jin ya. Namun sebelumnya kita perlu juga ketahui bahwa jin-jin ini mencintai manusia tentu ada sebabnya ya. Jadi seorang peruqyah maupun pasien, jadi saya tekankan sekali lagi, seorang peruqyah dan pasien itu harus terlebih dahulu mengetahui sebab jin ini masuk ke dalam tubuhnya ya. Jadi sekali lagi saya sudah sering memberikan penjelasan masalah ini. Jin itu masuk ke dalam alam manusia, ke dalam tubuh manusia tentu memiliki sebab-sebab ya. Demikian juga dengan jin ini mencintai tentu memiliki sebab-sebab juga. Kalau seorang peruqyah dan pasien belum mengetahui sebab jin ini masuk, maka akan sulit dia memberikan cara pengobatannya ya. Jadi sekali lagi, seorang peruqyah maupun pasien itu harus dia mengetahui terlebih dahulu sebab jin ini masuk ke dalam tubuhnya ya. Jadi ingatkan, sebab ini adalah penyakitnya ya. Jadi sebab itu kita bisa katakan penyakit ya. Sebab jin ini masuk adalah penyakitnya. Nah, penyakit inilah yang harus kita ketahui terlebih dahulu, barulah kita bisa memberikan cara perawatannya atau cara pengobatannya. Nah, jadi jin mencintai manusia itu memiliki 3 sebab ya. Jadi jin mencintai manusia itu memiliki 3 sebab. Jadi ini harus diperhatikan, karena 3 sebab ini memiliki cara pengobatan yang berbeda nanti ya. Jadi kalau kita sudah tahu sebab jin ini mencintai manusia, maka barulah kita akan tahu bagaimana cara pengobatannya. Jadi perlu diingat bahwa ketiga sebab jin mencintai manusia ini memiliki sebab dia masuk ya. Jadi ingatkan, ketiga
jin ini mencintai manusia memiliki 3 sebab. Jadi jin mencintai manusia itu memiliki 3 sebab ya. Jadi 3 sebab ini memiliki cara perawatan atau pengobatan yang masing-masing berbeda ya. Jadi tidak sama ya. Tidak sama cara perawatannya. Untuk perawatan insyaallah mungkin besok atau lusa kita bahas. Selama bulan Ramadan ini insyaallah saya akan setiap hari untuk Facebook Live. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita semua ya. Jadi saya ulangi, jin itu mencintai manusia dengan 3 sebab ya. Jadi memiliki 3 sebab. Jadi yang pertama, manusia ini sering mengagumi bentuk tubuhnya. Ini yang pertama ya. Jadi jin ini mencintai manusia ini karena manusia ini dia sering misalnya bercermin ya. Jadi dia bercermin, kemudian kadang-kadang bercermin dianya tidak memakai pakaian sehelai pun ya. Jadi dia dengan bercermin sambil telanjang dan mengagumi tubuhnya ya. Jadi dia terus memandang tubuhnya dengan rasa kagum ya. Dengan rasa kagum, dia memandang tubuhnya dengan rasa kagum. Kemudian jin yang ada di rumah, biasanya yang ada di rumah ini melihat kelakuan orang ini ya, manusia ini. Jadi melihat jin yang di rumah ini memandang setiap hari kelakuan manusia ini. Nah, jin ini tentu tertarik. Tadi saya sudah bilang, jin yang jenis jin yang ketiga itu yang berakal dan memiliki nafsu ya, yang dibebani syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap makhluk yang memiliki nafsu tentu ketika dia melihat lawan jenisnya ya, ketika dia melihat lawan jenisnya tentu akan timbul nafsunya ya. Jadi timbul nafsunya, dan dia jin ini yang melihat kelakuan manusia ini mencintai manusia ini, ingin merasukinya dan mencintainya ya. Nah, jadi yang pertama sebabnya adalah karena manusia ini sering berada di depan cermin, kemudian dia memandangi atau melihat terus mengagumi bentuk tubuhnya. Saya pernah mendapat satu kasus di Surabaya ya. Satu kasus di Surabaya. Dia dari anak ini perempuan ya, anak perempuan dari TK ya. Dari TK dia sudah dari SD dia sudah seperti itu ya. Dia kadang-kadang bercermin sambil telanjang dan dia mengagumi bentuk tubuhnya ya. Akhirnya jin yang ada di rumah ya, jin yang ada di rumah itu memandangnya setiap hari, kemudian jin ini tertarik kepadanya, dan anak ini sekarang sudah nikah. Jadi sudah nikah, belum punya anak sampai sekarang. Jadi kurang lebih 2 tahun atau 3 tahun dia sudah nikah, belum punya anak. Kemudian tentu nanti kita akan lihat ciri-cirinya juga. Perempuan ini tentu tidak akan suka sekali dengan suaminya, terutama ketika berada di berhubungan intim dengan suaminya, tidak suka sekali. Tetapi dia selalu puas dengan melakukan masturbasi. Maaf ya, ini adalah ilmu. Jadi walaupun dalam bulan Ramadan, karena ini adalah ilmu ya, jadi kita bahas tidak merasakan apa-apa, dalam arti perlu kita bahas masalah ini karena memang ini adalah berhubungan erat dengan ciri seseorang nanti dicintai oleh jin ya. Jadi perempuan ini pertama tadi tidak suka lagi sama suaminya ketika berhubungan intim, dan dia lebih memuaskan diri dengan cara-cara yang haram, yaitu masturbasi ya. Jadi saya ulangi, sebab jin itu mencintai, yang pertama yaitu karena manusia ini sering memandang tubuhnya atau memandang kemudian mengagumi tubuhnya sendiri di depan cermin, dan dilihat oleh jin yang ada di rumah itu, kemudian jin ini merasukinya dan mencintainya. Jadi itu sebabnya yang pertama. Kemudian yang kedua, seseorang ini tidak berzikir, tidak melakukan sunnah-sunnah ketika dia berada dalam keadaan di mana zikir-zikir ini diperlukan ya. Misalnya ketika
seorang suami istri berjima dengan berjima, kemudian dia tidak membaca zikir-zikir jima, nah ini juga akan dilihat oleh jin, kemudian jin ini tertarik dan mencintainya. Kemudian ketika berada dalam WC, ya, dalam WC tidak berzikir dulu, masuk ke dalam WC, ini juga akan membuat jin ini bisa melihat auratnya, kemudian jin ini merasukinya dan mencintainya, ya. Jadi saya ulangi lagi, perlu dicatat, ya. Jadi pertama, jin itu, sebab jin itu mencintai itu pertama karena manusia itu mengagumi tubuhnya sendiri. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, manusia ini tidak melakukan sunnah-sunnah atau zikir-zikir yang disunnahkan ketika berada dalam keadaan misalnya berjima dengan suaminya, kemudian masuk ke dalam WC, dan juga ketika dia membuka pakaiannya. Jadi perlu di sini melakukan seorang itu perlu sekali merutinkan, mendawamkan zikir-zikir ketika berjima, kemudian ketika masuk ke dalam WC, kemudian ketika membuka pakaian, ya. Jadi di mana zikir-zikir ini dibaca ketika aurat kita terbuka, ya. Jadi ketika aurat kita terbuka, jadi perlu sekali zikir-zikir tersebut didawamkan atau diruntikan atau dibaca, ya. Nah, itu sebab yang kedua. Kemudian sebab yang ketiga adalah jin ini masuk karena sihir, ya. Jadi ini sebab yang ketiga, jin itu mencintai manusia karena jin ini masuk lewat sihir, ya. Jadi biasanya supaya jin ini walaupun diserang terus dengan diruqyah, jadi tukang sihir ini mengirim, misalnya orang yang akan disihir ini laki-laki, ya. Jadi orang yang akan disihir ini laki-laki, jadi biasanya tukang sihir itu akan mengirim khodam sihir yang jenis perempuan, ya. Jadi jenisnya perempuan, kemudian dipesan bahwa kamu harus mencintai orang ini dan setiap hari lakukan atau berjima atau berhubungan intim dengan orang yang disihir ini. Nah, kemudian kalau sebaliknya, kalau orang yang disihir itu perempuan, maka tukang sihir ini akan mengirim khodam sihir atau jin laki-laki, ya. Jadi itu adalah biasanya yang dilakukan oleh tukang sihir ini dengan tujuan atau dengan mewanti-wanti jin ini bahwa itu adalah istrimu, itu adalah suamimu, dan lakukanlah hubungan intim setiap hari. Bagaimana agar orang yang tersihir ini selalu dalam keadaan junub, ya. Bagaimana agar orang yang disihir ini selalu dalam keadaan junub, akhirnya orang yang tersihir ini terus terbuka atau terus dalam keadaan lemah, dan itulah yang diingat oleh tukang sihir ini, maka jin ini akan selalu menguasainya, dan terutama apabila media sihir itu bercampur dengan mani, ya. Jadi ditulis atau dicampur dengan mani, ya. Ini adalah bagaimana agar orang yang disihir ini selalu dalam keadaan junub, agar orang yang disihir ini terus dalam keadaan lemah, ya. Nah, jadi ingatkan, yang pertama tadi sebab jin itu mencintai karena manusia itu merasa kagum terhadap dirinya sendiri, bentuk tubuhnya, kemudian dia terus berdiri di depan cermin dengan telanjang dan terus memandang tubuhnya dan merasa terkagum-kagum dengan bentuk tubuhnya. Kemudian yang kedua, sebabnya yaitu karena orang atau manusia ini tidak mendawamkan, tidak merutinkan yang zikir-zikir yang sudah disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu di keadaan di mana aurat kita terbuka, yaitu ketika kita berjima dengan istri atau istri berjima dengan suami dan lain-lain. Kemudian ketika masuk ke dalam WC atau bahasa Malaysianya tandas, jadi ketika masuk ke dalam tandas dia tidak melakukan zikir juga. Dan yang ketiga yaitu sebabnya karena jin ini masuk lewat sihir, ya. Jadi jin ini masuk lewat sihir dengan tujuan memang tukang sihir ini mengirim jenis khodam sihir sesuai dengan yang berlawanan dengan orang yang disihir. Jadi misalnya yang disihir ini adalah perempuan, maka tukang sihir ini akan mengirim jenis laki-laki. Kemudian kalau laki-laki yang disihir, maka tukang sihir akan mengirim khodam sihir atau jin yang mengaktifkan sihir ini, yaitu jenis perempuan. Bagaimana agar terjadi
hubungan asmara antara jin dan manusia. Dan perlu juga diketahui bahwa ketika khodam sihir ini sudah mencintai manusia, ya, sudah mencintai manusia, walaupun sihirnya atau media sihirnya sudah dikeluarkan, maka jin ini akan terus merasa ta'alluq atau terus merasa tidak ingin keluar dari tubuh manusia ini. Nah, ini salah satu sebab kenapa jin atau khodam sihir itu tidak mau keluar atau sulit sekali keluar dari tubuh manusia walaupun media sihirnya sudah dibatalkan, karena memang jin ini sudah mencintai, ya, sama dengan manusia. Kalau akan dipisahkan dengan orang yang dia cintai tentu tidak akan mau, ya. Jadi dia tidak akan mau. Jadi karena memang jin ini tadi saya sudah sebutkan berakal dan memiliki hawa nafsu. Nah, itulah sebabnya kenapa di sebagian kasus jin ini susah sekali keluar, ya, sulit sekali keluar atau tidak mau keluar, karena memang jin ini sudah mencintai tubuh orang yang dimana dia masuki, ya. Jadi itu sebabnya, jadi perlu diketahui oleh peruqyah dan pasien kenapa jin saya tidak keluar-keluar. Itu adalah diantara sebabnya karena memang jin ini sudah ta'alluq atau sudah mencintai manusia atau orang yang tersihir ini, ya. Jadi itu sebabnya kenapa manusia ini, jin ini sulit sekali untuk keluar atau tidak mau keluar, ya. Jadi itu yang perlu kita diketahui oleh para peruqyah dan para pasien. Jangan sampai nanti ini jinnya kenapa tidak keluar-keluar atau tidak mau keluar-keluar. Jadi cari sebabnya yang lain. Oh, berarti jinnya ini adalah diantara sebabnya jin ini mencintai manusianya, ya. Nah, itu sebab-sebabnya kenapa jin ini mencintai manusia. Jadi ketiga sebab tadi itu memiliki cara perawatan yang berbeda-beda, ya. Jadi insya Allah besok kita bahas masalah cara pengobatannya. Kemudian lalu bagaimana kita ketahui bahwa jin ini mencintai kita, ya? Jadi ini perlu juga kita ketahui karena banyak sekali ciri-cirinya. Jadi jin ini bisa kita tahu bahwa jin ini mencintai itu pertama yang sering sekali terjadi atau yang selalu terjadi adalah mimpi basah, ya. Jadi mimpi basah. Jadi saya sudah terjemahkan di sini, ya. Jadi saya sudah terjemahkan di buku ini, ya. Jadi ini sudah ada di sini semua. Di sini di dalam buku ini ada cara pengobatan yang dua sebab tadi, ya. Jadi ada cara pengobatannya yang dua sebab tadi, yaitu masalah manusia dicintai oleh jin karena sebab dia mengagumi tubuhnya, dan yang kedua yaitu karena dia tidak berzikir atau mendawamkan zikir di waktu atau keadaan-keadaan di mana aurat itu terbuka. Di sini sudah ada cara pengobatannya. Jadi yang belum pesan bisa dipesan, ya. Jadi bukunya sudah ada. Jadi karya dari guru kita yaitu Syekh Dr. Sa'ad Said Ahmad Abduh. Kemudian alhamdulillah sudah selesai saya terjemahin. Jadi ini bukunya, ya. Jadi bisa dipesan kalau yang belum pesannya. Kemudian masalah jin-jin juga sudah ditulis di buku ini, ya. Jadi sudah ditulis di sini juga masalah jenis jin dan lain-lain. Kemudian untuk masalah cara pengobatan jin mencintai manusia karena lewat sihir juga sudah ada cara pengobatan di buku ini, ya. Jadi silahkan dirujuk nanti di dalam buku ini, ya. Kemudian kita akan lihat beberapa kalau jin ini sudah mencintai manusia, kemudian apa yang akan terjadi? Jadi apa yang akan terjadi? Maka di sini akan terjadi apa yang dinamakan dengan perzinahan, ya. Jadi apa yang dinamakan dengan perzinahan, inilah yang akan terjadi, dan jin ini akan berzina dengan manusia yang dia rasuki ini. Pertama, ini tapi jarang sekali terjadi, ya, jarang sekali terjadi. Ada tapi jarang sekali. Jadi seperti kasus di Jogja saya temukan memang seperti ini dia, ya. Jadi jin ini menampakkan diri sebagaimana layaknya manusia, ya. Ini di waktu terjaga. Jadi jin mencintai manusia itu melakukan perzinahan ini melalui dua cara. Pertama dengan
waktu manusia ini terjaga, ya. Kedua dengan melalui mimpi, dan melalui mimpi inilah yang kebanyakan terjadi, ya, kebanyakan terjadi. Sedangkan cara yang pertama yaitu dengan langsung jin ini menampakkan diri, merubah bentuknya menjadi manusia. Ini jarang sekali terjadi, ya, jarang sekali terjadi. Makanya kasusnya jarang sekali, ya. Jadi jin ini menampakkan diri dengan manusia, dalam bentuk manusia, ya, dalam bentuk manusia. Kemudian dia melakukan hubungan intim dengan manusia ini sebagaimana layaknya manusia dengan manusia di alam nyata, ya. Jadi jin ini menampakkan diri dengan manusia, kemudian datang kepada misalnya perempuan atau laki-laki dalam bentuk terutama misalnya dalam bentuk suaminya, dalam bentuk orang yang dia ada hubungan kedekatan dengan manusia ini. Itulah yang dia suka dalam mengambil bentuk-bentuk tersebut, itulah yang dia sukai, dengan tujuan agar misalnya manusia ini menerimanya, ya. Jadi agar leluasa dalam berhubungan intim dan lain-lain, ya. Jadi ini jarang sekali terjadi, ya. Jadi jin itu menampakkan diri ke dalam bentuk manusia, ya, menampakkan diri dalam bentuk manusia. Ini jarang sekali terjadi. Jadi manusia ini jin ini merubah bentuknya ke dalam bentuk manusia, kemudian mendatangi manusia ini dan melakukan perzinahan. Dan kalau misalnya perempuan ini masih gadis, ya, kalau jin ini menampakkan diri dengan bentuk manusia, misalnya laki-laki yang disenangi oleh gadis ini, kemudian manusia ini masih perawan, ya, masih perawan, maka akan terjadi rusaknya keperawanannya, ya. Jadi manusia ini akan rusak keperawanannya karena jin ini menampakkan diri dalam bentuk manusia. Jadi akan terjadi sebagaimana manusia melakukan hubungan intim dengan misalnya yang masih gadis, maka perawannya akan rusak atau perawannya akan rusak, dan ini akan terjadi. Dan sebabnya kenapa? Karena memang jin ini sudah merubah bentuknya ke dalam bentuk manusia dan datang di alam nyata, ya. Jadi di alam materi kita di dunia, maka perawannya akan rusak, ya. Selaput darahnya akan pecah. Nah, itu sebagaimana layaknya gadis ini berhubungan intim dengan manusia, sama manusia, ya. Nah, tapi ini cara ini jarang sekali terjadi, karena ketika jin itu sudah merubah bentuknya, maka jin ini berada dalam keadaan yang sangat lemah sekali. Itulah sebenarnya jin ini akan jarang sekali terjadi ini, karena jin ini akan berada dalam keadaan yang lemah sekali. Dan manusia ketika melihat jin sudah merubah bentuknya, bisa jin ini disakiti, dipukul, atau diapain, atau dibunuh. Nah, itulah sebabnya kenapa jin jarang sekali menampakkan diri, karena memang keadaannya ketika menampakkan diri adalah jin ini masuk ke dalam hukum materi ke alam manusia, bisa dipukul, bisa disakiti, atau bisa dibunuh, ya. Nah, jadi itu cara jin ini melakukan perzinahan, ya. Jadi ini adalah cara jin ini melakukan perzinahan. Kemudian bagaimana keadaan manusia adalah ketika ini? Apakah dia mendapat hukuman zina juga, ya? Apakah dia melakukan, atau bagaimana? Ini tergantung kepada manusianya, ya. Tergantung kepada manusianya. Ketika manusia ini rela, ya. Jadi ketika manusia ini rela disetubui oleh jin, maka di sini tentu akan terjadi perzinahan, ya. Perzinahan. Tetapi kalau dia tidak rela, sudah melawan dan lain-lain, tapi dia tidak kuat, maka ini adalah masuk ke dalam uzur, ya. Jadi tidak terkena perzinahan. Tapi kalau dia rela, ya. Jadi kalau dia rela melakukan hubungan intim, dia senang sekali berhubungan intim dengan jin ini, ya. Dia sudah tahu ini adalah jin, dan rela, maka perempuan ini ikut atau masuk ke dalam perzinahan juga, ya. Sahabat-sahabat saya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mengetahui, ya, bagaimana kita mengetahui bahwa kita sedang dicintai oleh jin, ya. Ya, ini perlu kita
lihat dari ciri-ciri yang akan timbul. Jadi ketika manusia dicintai oleh jin, tentu ini adalah salah satu penyakit juga ya. Jadi salah satu penyakit yang berbahaya juga. Di samping manusianya akan mendapatkan dosa sesuai dengan bagaimana keadaannya, apakah dia memang rela atau senang dengan hubungan tersebut, maka dia akan dihukumi sudah berzina dan tentu dosa-dosanya akan sangat besar sekali ya. Kemudian bagaimana kita mengetahui bahwa diri kita dicintai oleh jin, agar kita tidak bingung ya, apakah saya benar dicintai oleh jin atau tidak. Nah, ini perlu lihat ciri-cirinya ya. Jadi silahkan kalau mau dicatat ya, bagi sahabat-sahabat saya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa dicatat ciri-cirinya ini nanti agar kita bisa mengetahui bahwa saya memang dicintai oleh jin atau tidak dicintai oleh jin ya. Jadi yang pertama bisa dicatat ya. Jadi bisa dicatat, biasanya manusia ini akan terus diingatkan hal-hal atau keadaan-keadaan yang sifatnya romantis ya. Jadi selalu diingatkan oleh jin ini. Jadi dia selalu mengingat keadaan-keadaan di mana keadaan tersebut atau waktu-waktu tersebut itu adalah keadaan di mana saat-saat itu adalah penuh dengan hal-hal yang romantis ya. Apa tujuannya? Karena jin ini akan membangkitkan hawa nafsu ya, nafsu seksual dari manusia ini. Itulah sebabnya kenapa terus diingatkan kepada hal-hal yang romantis. Atau misalnya sering jin ini akan mengarahkan manusia ini untuk terus membuka situs-situs yang atau website yang porno-porno ya. Jadi jin ini akan mengarahkannya, dia akan terus mengarahkan, dan kadang-kadang manusia ini tidak akan bisa menahan untuk tidak membuka atau melihat hal-hal yang porno. Ini perlu diketahui ya. Jadi inilah pengaruh dari jin yang mencintai manusia. Jadi manusianya ini akan terus dipengaruhi bagaimana agar dia selalu dalam keadaan mengingat melihat hal-hal yang sifatnya romantis dan porno-porno ya. Kedua, ketika tidur sendiri ya. Jadi ketika tidur sendiri baik laki-laki maupun perempuan, misalnya kalau perempuan kalau suaminya sudah pergi atau tidak tidur dengan suaminya, dia merasakan ada seseorang yang tidur di sampingnya. Jadi dia merasakan ada seseorang yang tidur di sampingnya atau mendengar napas seseorang di sampingnya ya. Jadi dia mendengar napas seseorang di sampingnya, kemudian ini ketika dia tidur sendiri ya, ketika dia tidur sendiri atau ketika suaminya misalnya tidak ada di rumah. Jadi misalnya suaminya pergi atau misalnya suaminya ada di rumah, jadi dia merasakan bahwa ketika dia tidur ini dia merasakan ada seseorang yang tidur di sampingnya ya. Kemudian sering bermimpi berhubungan intim ya. Jadi sering bermimpi berhubungan intim. Sering sekali, jadi saya taruhkan sering, karena kalau misalnya sekali bisa saja itu karena sebabnya hormonnya berlebihan, atau karena memang misalnya misalnya suami ini atau istri ini jarang sekali berhubungan ya. Jadi misalnya istri jarang sekali berhubungan karena ada satu sebab, akhirnya hormon atau air maninya itu berlebihan, atau juga suami misalnya jarang sekali berhubungan, kemudian maninya berlebihan, itu bisa juga disebabkan mimpi berhubungan intim itu dengan sebab seperti itu ya. Tetapi kalau sering ya, ini ada beberapa cara kita mengetahui bahwa apakah saya mimpi basah itu disebabkan oleh hormon saya berlebihan atau air mani saya berlebihan atau tidak. Atau apakah yang mimpi berhubungan intim itu disebabkan oleh jin atau tidak. Jadi bisa kita lihat perbedaannya ya. Jadi bisa kita lihat perbedaannya. Pertama itu karena sering ya, sering sekali ya. Misalnya dalam sehari bisa dua kali, atau seminggu bisa 4 kali 5 kali ya, sering sekali. Kemudian dalam sebulan misalnya 3 kali, tetapi sering sekali ini terus terjadi. Jadi terus terjadi, dan ketika kita lihat dulu keadaannya ya, keadaan orang yang berhubungan intim lewat mimpi ini atau mimpi basah ini, ketika dia mimpi basah ini
dia dalam keadaan antara tidur dan terjaga ya. Jadi ini perlu diperhatikan, dia dalam keadaan tertidur atau terjaga karena memang dia merasakan, kemudian dia merasakan, menyadari itu terjadi, tetapi dia tidak bisa berontak, tidak bisa melawan, tidak bisa berontak. Nah itu adalah keadaannya. Jadi pertama, terjadinya mimpi itu, mimpi berhubungan intim atau mimpi basah ini sering sekali terjadi. Kedua, ketika dia tidur ini, dalam keadaan tidur dia antara terjaga dan tidur ya. Jadi itu yang perlu diketahui ya. Ini yang dua ini sangat penting sekali diketahui. Pertama, sering terjadi, kemudian terjadinya mimpi itu, mimpi berhubungan intim ini adalah ketika dia dalam keadaan terjaga maupun dalam keadaan antara terjaga dan tidur ya. Kedua, orang ini ya keadaan ini mengganggu hubungan suami istri ya. Misalnya istri tidak lagi mau dengan suaminya, atau kalaupun terjadi hubungan intim dengan suami, maka istri ini tidak akan merasakan sulit sekali klimaks dan sulit sekali mendapatkan kepuasan ya. Ini karena jin ini akan membuat hal-hal seperti itu, keadaan seperti itu, supaya istri atau suami ini tidak senang lagi berhubungan intim dengan istrinya, atau istri ini tidak lagi senang dengan suaminya. Itu kalaupun dilakukan itu hanya untuk menggugurkan kewajiban saja ya. Jadi itu caranya jin ini bagaimana merusak hubungan antara suami istri. Kemudian biasanya jin ini masuk lewat sihir dengan tujuan taprik ya. Dengan tujuan sihir ini dengan tujuan taprik, yaitu untuk bagaimana agar suami istri ini bercerai ya. Itu tujuannya. Kemudian kalau wanita ya, kalau wanita memiliki keinginan yang kuat sekali untuk melakukan masturbasi ya. Jadi perhatikan, kalau wanita yang dicintai oleh jin, keinginan besar sekali atau kuat sekali untuk melakukan masturbasi. Demikian juga untuk laki-laki, selalu berkeinginan untuk melakukan onani. Jadi ini sering saya temukan di lapangan seperti itu memang ya. Jadi seperti itu, baik ciri-ciri yang sudah saya sebutkan tadi itu sering sekali saya jumpai di lapangan, dan memang keadaannya seperti itu ya. Kemudian kadang-kadang misalnya wanita ini melakukan masturbasi antara terjaga dan tidur, dan ketika dia bangun tangannya masih berada di kemaluannya. Demikian juga laki-laki, terjadinya keinginan kuat untuk onani itu, ketika dia bangun tangannya masih berada di kemaluannya juga ya. Kemudian yang ciri berikutnya, jadi mudah-mudahan yang melihat ini bisa mencatatnya, atau nanti ini sudah disebutkan juga semua di buku gangguan jin dan cara pengobatannya ya. Jadi sudah ada semua. Kemudian ini perhatikan ya, terutama perempuan dan juga laki-laki juga selalu merasa kayak digelitik di area vitalnya ya. Jadi seperti dirangsang ya, seperti seseorang suami yang melakukan rangsangan-rangsangan ketika akan berhubungan. Tetapi ketika kita misalnya sendiri dan lain-lain, tiba-tiba di kemaluan kita terasa kayak digelitik atau rangsangan-rangsangan, bagaimana agar timbul syahwat ya. Kemudian tadi saya ulangi lagi, mimpi berhubungan intim ini perlu juga diketahui bahwa sering terjadi, kemudian terjadinya ketika dalam keadaan terjaga dan tidur. Kemudian hubungan intim ini mulai dari awal ya. Jadi kalau kita lihat, kalau kita sebagai manusia tentu ada foreplaynya ya. Jadi foreplaynya dari mukaddimah hubungan jima itu pasti ada mukaddimahnya. Misalnya ini ada mukaddimahnya ya. Itu ciri bahwa ini adalah jin yang mencintai kita. Jadi yang sebab kita mimpi berhubungan intim adalah karena dengan sebab jin. Itu pertama, mimpi jima ini
ada mukadimahnya, foreplaynya ya. Jadi bagi orang dewasa tentu akan mengetahui. Kemudian sampai klimaks ya. Ini catat, perlu dicatat ya. Ada foreplaynya, kemudian sampai klimaks. Ini adalah ciri dari bahwa kita dicintai oleh jin ya. Jadi sering terjadi, pertama mimpi sering terjadi, kemudian terjadinya mimpi itu antara tidur dan terjaga, kemudian yang ketiga yaitu ada mukadimahnya, ada hubungan intimnya, ada mukadimahnya sampai mendapatkan klimaks ya. Kemudian setelah bangun terasa plong ya. Setelah bangun terasa plong ya. Jadi kenapa? Karena plong, karena memang seseorang yang tidak pernah berhubungan intim ya, tidak pernah berhubungan intim tentu akan merasa sesak ya, merasa bagaimana gitu, stres ya. Setelah air mani keluar tentu kita akan merasa plong dan tidak stres lagi. Ini juga akan terjadi ketika berhubungan intim dengan jin. Itu cirinya bahwa ketika bangun sudah selesai hubungan itu, pertama akan merasa capek sekali. Sebagaimana kita berhubungan dengan manusia dengan manusia, pertama akan capek sekali, kedua akan terasa akan terasa plong, tidak stres lagi, dan yang ketiga kadang-kadang kalau kita masih ada waktu tidur langsung tertidur ya. Ini perhatikan ya. Langsung tertidur dengan nyenyak ya, tertidur dengan nyenyak. Jadi ini ciri bahwa ini dilakukan oleh jin ya. Jadi ingatkan, pertama ciri-cirinya pertama yaitu hubungan intim itu sering sekali terjadi. Kedua hubungan intim ini terjadi antara tidur dan terjaga. Ketiga ada mukadimahnya sampai klimaks, dan keempat ketika manusia ini bangun merasa plong, tidak stres lagi, merasa senang. Kemudian kalau ada waktu masih tidur, dia akan tertidur langsung ya. Dan itu cirinya bahwa mimpi berhubungan intim tadi itulah disebabkan oleh jin ya. Nah, untuk istri ya, jadi untuk istri jadi pertama untuk istri ya perlu diperhatikan, juga untuk suami sulit sekali akan orgasme ya, maaf. Jadi sulit sekali akan orgasme, istri juga akan sulit sekali orgasme. Dulu di awal-awal sebelum dicintai oleh jin, hubungan intim dengan suami istri ini normal-normal saja dan sangat menyenangkan, tidak ada kendala. Tetapi setelah dia dicintai oleh jin, maka akan terjadi yang ini, sulit orgasme. Sulit orgasme dan tidak senang lagi sama istri, tidak senang lagi sama suami dan lain-lain. Ini adalah ciri bahwa kita dicintai oleh jin, dan kebanyakan masuk lewat sihir dengan tujuan taprik ya, dengan tujuan taprik untuk memisahkan, untuk agar bagaimana suami istrinya agar bercerai ya. Kemudian dalam kasus yang saya temui ya, jadi dalam kasus yang saya temui manusia ini, jadi pasien ini diperlihatkan dalam tidurnya itu film-film ya. Ini aneh sekali ya, jadi aneh sekali aneh sekali. Jadi yang saya temui ya, perempuan ini layaknya dia melihat film ya, dia melihat TV misalnya, tapi filmnya tentu hal-hal yang porno-porno ya. Jadi porno-porno. Jadi seolah-olah dia menonton film ya, tetapi tentu filmnya hal-hal yang porno dan yang membangkitkan hawa nafsu atau nafsu seksualnya. Nah, ini adalah cara jin ini saya temukan baru-baru ini. Jadi jin ini kalau dia mau melakukan hubungan intim, pertama dia akan merangsang manusia ini dengan memperlihatkan film, kayaknya dia manusia ini seperti dia menonton film atau menonton video yang dimana video ini berisi hal-hal yang porno-porno yang bisa cepat membangkitkan hawa nafsu ya. Kemudian manusia ini cepat sekali jatuh cinta ya. Jadi manusia ini cepat sekali jatuh cinta kepada lawan jenisnya ya. Jadi mudah sekali jatuh cinta. Kemudian senang sekali melihat film-film atau buku-buku atau melihat gambar-gambar yang porno ya. Jadi ini tentu tujuannya bagaimana ini dipengaruhi oleh jin ini, bagaimana agar
manusia ini terus dalam keadaan merangsang atau nafsunya bangkit ya. Kemudian manusia ini selalu ingin malam itu cepat datang ya. Jadi bagaimana agar dia ketika akan datang malam ya, dia selalu senang sekali ya, karena dia sudah mengharapkan mimpi-mimpi berhubungan intim tersebut yang dia tidak dapatkan di dunia nyata ya. Jadi ketika akan misalnya sudah sore mau maghrib, dia sudah senang sekali ya, dan ingin cepat-cepat tidur ya, ingin cepat-cepat tidur karena mengharapkan hubungan intim yang semu tadi ya. Kemudian orang manusia atau perempuan yang dicintai oleh jin tentu akan sulit sekali hamil ya, sulit sekali hamil. Kalaupun hamil bisa anaknya bisa dibunuh dan lain-lain ya, atau bisa ketika masih dalam pembuahan bisa dia dirusak oleh jin ini ya. Kemudian ketika sendiri dia merasa tadi misalnya baik laki-laki maupun perempuan, dia seperti merasakan bahwa ada tangan-tangan yang mengelus-elus bagian vital dari tubuhnya ya. Jadi ini tentu semua dengan tujuan bagaimana agar manusia ini terus terangsang ya. Kemudian sering terjadi juga hawa panas di lutut ya, hawa panas di lutut. Kemudian di daerah aurat dan dubur ya. Jadi sering terasa panas di daerah lutut, kemudian kemaluan dan dubur ya. Kemudian sering merasakan ya seperti dipeluk dari muka atau dari belakang ya. Jadi sering merasakan seolah-olah dipeluk dari muka dan belakang. Kemudian kemaluan dan dubur dirasakan agak bergetar ya, getaran kuat di kemaluan dan di dubur. Ada juga yang kasus ketika seorang istri itu dicintai oleh jin ya, dicintai oleh jin, ketika dia melihat suaminya langsung merasa benci, bahkan dia muntah ya, bahkan langsung dia muntah. Atau kadang-kadang suami ini padahal dia sudah memakai minyak wangi dan lain-lain ya, tetapi baunya baunya busuk ya, baunya apak sekali, padahal dia suaminya sudah memakai minyak wangi yang bagus-bagus, tetapi itu semua dipengaruhi oleh jinnya, bagaimana agar istrinya ini tidak senang lagi sama suaminya ya. Kemudian baik laki-laki maupun perempuan sering melihat orang telanjang ya. Misalnya perempuan sering melihat kemaluan laki-laki atau laki-laki yang sedang telanjang. Kemudian juga laki-laki sering bermimpi perempuan yang sedang telanjang dan melihat aurat dari perempuan ya. Kemudian untuk suami ya, untuk suami yang dicintai oleh jin akan sulit ereksi ya, sulit ereksi. Kemudian mengalami ejakulasi dini ya. Ini suami, dan juga suami ini lebih senang untuk melakukan onani, demikian juga untuk perempuan lebih senang melakukan masturbasi. Kemudian baik istri maupun suami selalu dibuat curigaan terus ya, dicuriga terus, jadi negatif thinking terus, istri negatif thinking, suami negatif thinking. Tadi saya sudah sebutkan kalau ini ada tanda-tanda seperti ini, maka kemungkinan besar bahwa jin ini mencintai dan masuk lewat sihir ya, jadi dengan tujuan taprik ya. Seperti tadi juga misalnya suami terus mengeluarkan bau yang tidak enak, bagaimana agar istri ini tidak senang lagi dan memilih berhubungan dengan jin. Juga ini adalah agar bagaimana agar terjadi perceraian ya. Kemudian untuk tambahan bagi perempuan ya, perlu diperhatikan bagi perempuan. Jadi menjelang malam ya, menjelang malam untuk perempuan di area kemaluan ya akan terasa ada yang jalan-jalan dan membuat rangsangan-rangsangan ya. Kemudian ketika berhubungan dengan suami, maaf sekali, jadi kemaluannya tidak akan mengeluarkan cairan atau akan kering ya.
akan kering atau istri ini akan merasakan sakit ya, akan merasakan sakit sekali ketika berhubungan intim dengan suaminya. Jadi istrinya terpaksa saja melayani suami karena untuk menggugurkan kewajibannya saja ya. Jadi itu jadi istrinya akan selalu dingin sekali ya. Jadi terhadap suaminya dingin sekali. Kemudian terjadi emosional sekali bagi istri maupun suami, akan cepat marah, emosional. Nah, itu diantara ciri-ciri kita dicintai oleh jin. Jadi ketika ada ciri-ciri tersebut ya, ketika ada ciri-ciri yang sudah saya sebutkan di atas, maka positif kita dicintai oleh jin. Dan kalau itu sudah terjadi, jadi silahkan konsultasi dengan peruqyah, mencari sebabnya kenapa jin ini mencintai saya. Karena mengetahui sebab jin ini masuk ke dalam tubuh kita dan mencintai itu adalah sangat penting sekali. Karena itu yang prinsip agar kita nantinya bisa memberikan cara pengobatannya. Sebagaimana sudah saya sebutkan bahwa ketiga sebab ini memiliki cara perawatan atau pengobatan yang berbeda. Jadi tidak sama yang tiga ini ya. Sahabat-sahabat saya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kalian semua dirahmati, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasanya diterima oleh Allah untuk hari ini. Kemudian kita sudah kurang lebih 1 jam ya, jadi sudah lebih 1 jam kita membahas masalah ini. Nah, untuk cara pengobatannya atau yang lain yang lebih lengkap sekali, silahkan miliki bukunya. Ada 2 ini buku yang tadi saya sudah tunjukkan, itu bukunya ya, saling berhubungan antara mimpi basah ya, saya ulangi lagi ya, yang ini. Jadi mimpi basah ini di sini sudah ada cara pengobatan dicintai oleh jin dengan sebab yang 2. Yang pertama mengagumi tubuh, kemudian yang kedua dengan sebab tidak berzikir di waktu-waktu di mana aurat terbuka. Kemudian buku yang yang kedua ini ya, gangguan jin dan cara pengobatannya. Di sini sudah saya jelaskan semua cara pengobatan untuk dicintai jin karena jin ini masuk lewat sihir ya. Jadi jadi ketiga sebab ini memiliki cara perawatan atau pengobatan yang berbeda. Nah, itu yang perlu kita ketahui terutama oleh peruqyah. Jangan sampai ketika ada ciri-ciri yang sebutkan tadi kemudian langsung diruqyah saja, tentu tidak akan berguna nantinya. Karena apa? Karena kita belum mengetahui apa sebab masuknya jin ini, dan itu sangat penting sekali mengetahui sebab atau penyakit dari pasien kita, yaitu sebab jin ini ada atau eksistensi jin ini adalah sangat perlu kita ketahui agar kita bisa memberikan cara pengobatannya yang benar ya. Nah, silahkan ya, kita sudah bahas tadi 1 jam ya, 1 jam lebih sedikit. Jadi sekarang bisa bertanya ya. Jadi bisa bertanya. Kalau nantinya saya belum bisa jawab langsung ya, jadi bisa langsung ke WA saya 08 777 994 08 777 57 99499. Saya ulangi 08 777 57 99499. Saya akan lihat mungkin ada pertanyaan ya. Silahkan yang mau bertanya, silahkan ya.
Kemungkinan memang pembahasannya agak sering terutama perempuan atau laki-laki merasa malu untuk bertanya. Jadi bisa langsung japri saya ke WA tadi ya. Jadi bisa langsung japri saya ke WA tadi. Insya Allah nanti kita akan berikan cara perawatan dan pengobatannya. Karena memang ini ada masalah dicintai oleh jin ini adalah agak malu mungkin yang merasa sudah tadi ada ciri-ciri tapi tentu akan malu untuk mengungkapkannya. Itu banyak sekali ya, jadi perempuan terutama malu sekali karena memang ini adalah termasuk aib ya, termasuk aib. Tetapi silahkan ceritakan kepada peruqyahnya apa yang dirasakan, apa yang dialami, dan nanti diberikan cara pengobatannya ya. Ini ada Abu Nafi ya, Abu Nafi, semoga antum dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Ada kasus yang mimpi berhubungan dengan jin dan dia merasakan seperti yang Ustaz jelaskan, namun dia periksa atau tes pack hasil positif hamil. Ini gimana Ustaz? Syukran ya. Jadi masalah apakah jin bisa membuahi manusia ya, itu terjadi perbedaan para ulama ya. Jadi terjadi perbedaan para ulama. Jadi ada terjadi manusia dan jin itu ada terjadi pernikahan, kemudian memiliki anak berketurunan. Ini terjadi perbedaan para ulama, tetapi saya mengambil apa yang sudah dijelaskan oleh guru kami ya, Dr. Said Ahmad Abduh, bahwa karena beliau juga adalah sangat menguasai masalah ini, Masya Allah ya. Kemudian apakah terjadi kehamilan antara jin dan manusia? Jadi saya mengambil pendapat yang tidak terjadi kehamilan ya, tidak terjadi kehamilan. Karena apa? Karena manusia dan jin itu berbeda jenis ya. Jadi berbeda jenis itu kalau tidak salah dalam biologi juga tidak akan bisa menghasilkan keturunan ya. Misalnya manusia misalnya nikah dengan binatang atau berhubungan intim dengan binatang, tentu tidak akan bisa terjadi pembuahan, tidak bisa akan terjadi kehamilan ya. Kemungkinan besar ya, nanti bisa saya tanyakan nanti, antum bisa japri saya ini masalahnya seperti apa, apakah si istri ini sudah bersuami atau enggak ya, sudah ada suaminya atau enggak ya. Jadi yang jelas bahwa antara jin dan manusia itu berbeda jenis dan tidak akan terjadi kehamilan ya. Hubungan intim akan terjadi ya, akan terjadi, tetapi kehamilan tidak terjadi ya. Jadi keturunan, misalnya memiliki anak atau hamil, apalagi memiliki anak, itu tentu tidak akan terjadi karena berbeda jenis. Jin dan manusia berbeda jenis. Ini pendapat yang saya ambil ya. Ini pendapat yang saya ambil. Kalaupun misalnya terjadi kehamilan, kemudian ada anak-anaknya, lu anak-anaknya di mana ya? Itu pertanyaannya, anaknya di mana sekarang ya? Itu pertanyaannya ya. Jadi antara jin dan manusia bisa terjadi pernikahan, dalam arti bisa dia berhubungan intim, tetapi tidak akan terjadi kehamilan. Dan semua sudah dijelaskan di sini ya, sudah dijelaskan di sini apakah jin bisa membuahi manusia ya. Jadi sudah dijelaskan di sini oleh Dr. Said Ahmad Abduh. Kemudian sudah, ini ada terjemahannya ya. Alhamdulillah sudah selesai ya, sudah selesai. Silahkan dibaca nanti di sini ya. Kemudian Muhammad Azam, semoga antum dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bolehkah jin berubah-ubah bentuk rupa semasa jima dalam mimpi? Ya, jin itu akan merubah-ubah bentuknya dalam merubah-ubah bentuknya ketika dia datang juga lewat mimpi ya. Seperti misalnya merubah bentuknya dengan bentuk suaminya si perempuan ini, atau misalnya temannya yang dia, misalnya mantannya yang dia sudah dulu ada hubungan romantis atau hubungan
percintaan. Jadi pokoknya jin ini akan memilih bentuk-bentuk manusia yang sudah ada hubungan dengan wanita ini ya. Jadi bisa dia merubah-rubah bentuknya dengan yang dia sukai ya. Kemudian apakah sering onani dan pecandu video yang haram ada tanda dicintai oleh jin? Ini adalah salah satu ciri umum ya. Ciri umum tentu akan ini Ahmad Baihaqi. Jadi pertanyaan Ahmad Baihaqi, apakah sering onani dan pecandu video yang haram ada tanda dicintai oleh jin? Ya, ada indikasi ke arah sana ya. Ada indikasi ke arah sana, tetapi tentu masalah ciri ini kemudian dicari ciri-ciri yang lain sebagai penguatnya ya. Jadi ciri-ciri yang saya sudah sebutkan tadi itu dicari beberapa lagi sebagai penguatnya. Untuk nomor Rasidun, nomor WA saya 08 ya. 08 777 57 99 499. 08 777 57 99 499. Aka Siwasiwan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, saya ada pasien 3 tahun nggak bisa sholat karena ketika sholat tiba-tiba keluar kencing. Apa itu termasuk sihir? Ya. Dalam sihir ya ada yang kita kenal dengan dalam ciri sihir ada yang kita kenal dengan sesuatu itu terjadi berhubungan dengan keadaan, tempat, orang dan lain-lain ya. Seperti yang pertanyaannya ini, kalau setiap sholat terjadi hal seperti itu, kemungkinan besar ya ada gangguan ya. Ini kemungkinan besar ada gangguan non medis ya. Kemungkinan besar ada gangguan non medis. Nah, silahkan ciri ini dibandingkan misalnya cari ciri-ciri sihir yang ada di orang tersebut ya, jadi pasiennya cari ciri-ciri yang lain kemudian sebagai penguatnya ya. Kemudian apresi, apakah ciri dicintai jin itu pasti mimpi berjima Ustaz, atau tidak mimpi berjima tapi sering masturbasi onani itu tetap bisa dikatakan dicintai oleh jin? Ya, ya. Yang dua ini adalah di antara ciri dicintai oleh jin yang ciri khususnya ya. Sering mimpi jima dan sering keinginan besar untuk masturbasi dan onani ya. Kedua ini adalah masuk ke dalam ciri-ciri khusus dicintai oleh jin. Kemudian mimpinya ini lihat dulu bagaimana keadaannya ya, baru kita juga bisa memvonis bahwa orang ini dicintai oleh jin. Kemudian apakah mimpi itu harus ya, apakah ciri jin itu pasti mimpi berjima? Tergantung bagaimana keadaan jinnya dalam berhubungan ini. Jadi cukup jin itu misalnya merangsang saraf yang mengarah kepada kemaluan dan akan terjadi kesenangan-kesenangan ya. Jadi tidak harus dia harus mimpi, tetapi kebanyakan itu lewat mimpi ya. Jadi kebanyakan lewat mimpi terjadinya hubungan intim ini karena di sini jin ini tentu ingin melakukannya dengan mukaddimah dengan sampai klimaks ya. Jadi terjadi lewat mimpi. Ini adalah sebagian besar terjadi lewat mimpi, dan onani dan masturbasi ini adalah di antara cara jin ini merangsang ya. Jadi di antara cara jin ini merangsang bagaimana agar terjadi rangsangan, kemudian ketika nantinya dalam mimpi maupun dalam terjaga itu manusia ini bisa menerimanya. Jadi harus lewat mimpi ya. Kemudian Karim Setiayono, bagaimana cara sudah ketahuan semua dari ciri-ciri tersebut ada, tapi pasien tidak bisa fokus ketika ruqyah sehingga hambar begitu aja tanpa merasakan pengaruh ruqyah. Kemudian ketika di ruqyah ya, tadi saya sudah sebutkan bahwa jangan dulu di ruqyah sebelum
kita mengetahui sebab dia masuk, sebab dia jin ini masuk ya. Jadi itu yang harus kita ketahui dulu, jangan sampai diruqyah langsung ya. Jadi ketahui dulu bagaimana atau apa sebab jin ini masuk ya. Adapun masalah tidak bisa fokus, tentu jin ini akan mempengaruhi bagaimana pasien itu agar tidak bisa fokus ketika dia ruqyah mandiri maupun diruqyah oleh orang lain. Jadi ketidakfokusan ini, ada kefokusan terhadap bacaan-bacaan ini juga akan mempengaruhi bagaimana penerimaan dari fisik orang yang diruqyah ya. Misalnya ada reaksi dan lain-lain. Salah satu sebab kenapa sudah ada ciri-ciri bahwa orang ini gangguan jin adalah ketika diruqyah tidak ada reaksi, karena pasien ini kemungkinan besar belum baik ruqyah maupun pasien ini belum melakukan apa yang seharusnya dilakukan ketika dia membaca Al-Quran. Misalnya ada niatnya, kemudian fokus atau khusyuk, kemudian mentadaburi Al-Qur'annya, kemudian cara membacanya dengan baik, kemudian yakin dengan Al-Qur'an. Nah, ini akan sangat mempengaruhi ya. Jadi sangat mempengaruhi sekali cara-cara membaca Al-Qur'an yang sudah saya sebutkan tadi. Itu pertama adanya niat, kedua khusyuk dalam membaca, jadi hati terfokus dengan bacaan. Kemudian bacaan Al-Qur'annya baik, jadi dia membaca Al-Qur'an dengan baik, dengan mahraj yang baik, dengan tartil. Kemudian dia yakin dengan apa yang dia baca. Nah, insya Allah pengaruh Al-Qur'an ini akan berpengaruh kepada tubuh pasien yang sedang kita ruqyah. Reni War, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa perbedaan mimpi basah dengan jin dengan mimpi basah akil balik ya? Jadi perbedaannya sebenarnya saya sudah sebutkan tadi ya. Jadi kalau dengan jin ya, lihat keadaan orang yang bermimpi ini ya. Jadi lihat keadaan yang bermimpi ini. Pertama, sering ya, kalau jin itu sering sekali. Kedua, terjadinya mimpi itu ketika antara terjaga dan tidur ya. Kemudian orang yang mimpi ini dengan jin ini ada mukaddimah dan sampai klimaks ya, itu bedanya. Sedangkan kalau orang yang mimpi basah karena akil balik itu cirinya dia bermimpi dalam keadaan tidur nyenyak ya. Dia bermimpi dalam keadaan tidur nyenyak. Kemudian ketika dia bangun, jadi ketika dia bangun dia merasa kadang-kadang sedih, takut dan lain-lain ya. Jadi sedih dan takut dan lain-lain, atau bisa juga karena plong juga ya, karena memang air maninya sudah keluar. Tapi yang paling prinsip yaitu ketika dia bermimpi ini ketika dia berada dalam keadaan tidur nyenyak ya. Jadi dia dalam keadaan tidur nyenyak, ini adalah menandakan bahwa dia bermimpi, yang menandakan bahwa dia masuk ke umur akil balik ya. Tapi kalau dengan jin, mimpinya itu terjadi antara tidur dan terjaga, kemudian sering terjadi. Jadi kalau mimpi akil balik ini masuk ke umur akil balik ini, bisa misalnya mungkin sekali saja dalam bermimpinya seperti itu ya, sekali saja ya, dan mimpinya dalam keadaan tidur nyenyak. Itu bedanya. Kemudian Samsul Asraf, pertanyaannya, sering mimpi berkaitan dengan air laut, sungai, tasik, parit, longkang, apakah ada kaitan dengan jin? Ini diantara ciri bahwa seseorang itu terkena sihir ya. Biasanya jenis sihirnya itu jenis sihir yang disiramkan ya. Tapi ini tentu harus dicari ciri-ciri lain lagi untuk menguatkan ciri-ciri yang sudah disebutkan dalam pertanyaan ini ya. Jadi ini adalah di antara ciri, jadi perhatikan saya katakan di antara ciri bahwa orang itu terkena jenis sihir yang disiramkan ya. Ini adalah indikasi ke arah sana ya. Jadi saya belum vonis ya. Jadi indikasi ke arah sana, maka perlu kita cari lagi
ciri penguatnya, beberapa ciri penguatnya agar kita bisa vonis langsung bahwa memang benar orang ini terkena sihir yang disiramkan. Tentu semua sihir itu ada jinnya ya. Semua sihir pasti ada jinnya. Jadi semua tidak bisa, sihir itu tidak bisa terjadi kalau tidak ada jinnya ya. Demikian juga hasad, pasti ada jinnya, baru terjadi hasad maupun sihir ya. Tentu ada hubungannya atau kaitannya dengan jin. Kemudian Wichanku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada jin pencinta ini, dia bersemayam di rahim wanita, dia berpindah-pindah. Pertanyaannya apa ya? Ada jin pecinta ini, dia bersemayam di rahim wanita, dia berpindah-pindah. Jadi jin ya, jadi jin di dalam tubuh itu kalau kasusnya sihir, dia akan terikat di beberapa dia akan terikat di daerah tertentu dalam tubuh. Tetapi ketika ada keluhan sakitnya itu berpindah-pindah, jadi jin ini cukup mengganggu saraf-saraf yang mengarah ke daerah-daerah tersebut, akhirnya akan merasakan sakit ya. Kemudian kalau misalnya jin ini berada di sekitar rahim, biasanya ini jin ini masuk lewat sihir dengan tujuan agar wanita ini tidak bisa melahirkan ya, tidak bisa hamil. Ini adalah ciri dari jin yang masuk lewat sihir dan juga bisa mencintai manusia ya. Jadi kalau sudah ada di sekitar rahim dan merasakan di sana terus sakit, kebiasaannya biasanya bahwa jin ini masuk lewat sihir, jenis sihir agar tujuan sihir agar orang perempuan ini tidak bisa hamil ya, tidak bisa punya anak. Sahabat-sahabat saya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah membahas masalah ini hampir 1,5 jam. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang sudah kita bahas tadi. Dan sekali lagi, kalau masih belum puas, silahkan langsung WA saya dengan WA yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi bisa langsung bertanya kepada saya lewat Japri. Kemungkinan besar banyak yang dicintai oleh jin di sini, atau peruqyah memiliki pasien-pasien yang dicintai oleh jin tetapi mereka malu untuk menceritakannya karena memang ini adalah dianggap ada aib juga ya. Jadi silahkan bagi yang belum bertanya atau misalnya kurang puas, silahkan japri saya, insya Allah nanti saya akan jawab lewat WA. Sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang sudah kita bahas. Kemudian kalau ada kesalahan-kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silahkan kalau ada yang salah ucapan saya atau cara analisa saya tadi, silahkan japri saya dan perbaiki, nanti kita akan diskusikan. Kemudian kalau benar tentu itu adalah semua dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada yang salah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.